Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin saya Rendri Valdo, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Palembang semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 2441034 akan membacakan hasil PowerPoint tugas kimia dasar dari dosen Ibu Rita. Langsung saja kita mulai. Judul: Kimia dalam Kehidupan Berbasis Teknik Sipil. Kata pengantar: tidak lupa selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah kimia dasar dengan judul Kimia dalam Kehidupan Berbasis Teknik Sipil. Makalah ini dibuat dengan sebagai tugas pribadi yang akan dikumpulkan. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Kimia Dasar Teknik Sipil yang memberikan arahan dan ajaran tentang mata pelajaran kimia dasar. Adapun pula saya menyadari makalah ini banyak kekurangan, karena itu saya mohon maaf atas kekurangan tersebut dari pembaca, Bapak, Ibu, atau Saudara. Pendahuluan: ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang perhatian utamanya tertuju pada apa dan bagaimana materi atau zat itu. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang saling terkait dengan ilmu teknologi, fisika, dan ilmu pengetahuan yang lain. Ilmu kimia adalah pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi tentang struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Perubahan materi tersebut dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Misalnya besi berkarat. Dengan mempelajari ilmu kimia, dampak dari perubahan tersebut dapat dihindari. Aspek kimia dalam bahan bangunan dan pencemaran, ikatan atom, kristal, reaksi kimia semen Portland, dan bahan adhesif serta aditif. Proses kimia korosi pada logam atau baja dan beton. Proteksi bahan logam, baja, dan beton. Aspek kimia dalam teknik lingkungan, lokasi pada bahan metal, aplikasi ilmu kimia untuk pengolahan air dan air limbah, pengendalian pencemaran lingkungan, air dan udara. Oleh karena itu, melalui makalah ini akan dibahas mengenai konsep dasar ilmu kimia menurut para ahli dan secara umum, dan aplikasinya terutama ada relevansinya di bidang teknik sipil. Tujuan penulisan makalah ini, yang pertama adalah untuk mengetahui ruang lingkup kimia untuk teknik sipil, yang kedua untuk mengetahui peranan kimia teknik sipil dalam kehidupan. Sebelum lanjut ke pembahasan, marilah kita simak cuplikan video tentang cara pembuatan semen tersebut. Kegiatan dimulai di tambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika, besi, dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen yang berbeda-beda. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat. Dan demi keselamatan pekerja, harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak minimal 50 meter. Setelah dinding batu diledakkan, pekerja akan menurunkan compact truck loader untuk memindahkan batu kapur ke dalam bak haul truk yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 tons. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen
Setelah sampai di pabrik semen, haul truck kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Crusher dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancur utama mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi seukuran bola golf. Selanjutnya, serpian batu kapur yang dihancurkan dan mol dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio pencampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpian, dan mol yang benar. Selanjutnya, mesin overhead yang disebut dengan tripper membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian, reclaimer memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal sebagai raw mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida. Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses pyro. Bahan untuk produksi clinker digiling menggunakan pabrik roll modern. Pabrik roll menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Raw mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah raw mill lulus tes di laboratorium, raw mill tersebut dikirim ke preheater. Preheater memiliki tinggi 109 meter. Silo atau bak penampung dapat menampung raw mill hingga 7.000 ton bubuk raw mill. Raw mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal. Dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanur putar. Proses prakalsinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw mill menjadi clinker. Setelah bahan baku diproses di preheater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kiln sepanjang 54 meter. Di mana bahan tersebut dibakar menjadi clinker pada suhu di atas 1450 derajat Celcius. Rotary kiln dapat menghasilkan 2.100 ton clinker per hari. Kemudian, clinker sekarang didinginkan dengan menggunakan metode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan clinker dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Setelah proses pendinginan, clinker disimpan dalam silo clinker dengan kapasitas 55.000 ton. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing grinding.
Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klinker dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan gypsum menunda waktu pengikatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Eksistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya, campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mill. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen Ohurongge sendiri dapat memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda, yang disimpan di silo semen yang berbeda. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara itu, di lini pabrik pengemasan, mesin dapat mengemas 6.800 karung per jam. Selain lini pengemasan kemasan 50 kg, pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik. Baik, berikut tadi cuplikan dari cara pembuatan semen. Lanjut ke pembahasan ya. Yang pertama, isinya berdasarkan makalah yang sudah saya buat. Ruang lingkup dalam ilmu kimia. Yang pertama ada struktur, A, B, materi benda, C, massa, D, berat, E, susunan materi, F, sifat-sifat materi, G, perubahan materi, dan H, reaksi kimia. Kedua, aplikasi dalam ilmu kimia yang relevan dengan teknik sipil material dalam bidang industri. Yang pertama, A, ada pipa PVC seperti yang pipa bangunan. B, semen. Nah, semen tadi sudah kita berikan videonya pembuatannya. C, beton. D, cat kayu dan tembok. E, keramik. F, karet alam. G, polimer sintetik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian makalah di atas, makalah saya yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa ilmu kimia adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Definisi kimia juga mencakup perubahan atau transformasi serta interaksi dalam bentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kimia juga mempelajari pemahaman sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan aplikasi pengetahuan. Aplikasi dalam ilmu kimia yang relevan dengan teknik sipil adalah material dalam bidang industri seperti mesin-mesin besar di industri yang membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Contohnya semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset berdasarkan ilmu kimia. Oke, cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan tutur salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.